Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Rani Rashida Sabrina. Hari ini kita akan membahas soal SKB CPNS untuk PGSD. Nah, khususnya profesional bahasa Indonesia. Sebelum itu, pada teman-teman, saya minta untuk dukungannya dengan subscribe channel ini agar nantinya dapat membuat soal-soal berikutnya. Oke, soal yang pertama, SKB PGSD Bahasa Indonesia. Agaknya Nuh kalah bersaing, perahu Nuh rupanya tetap saja ada di sekeliling kita. Si tua itu tetap setia, mencari penumpang dari waktu ke waktu. Agaknya Nuh kalah bersaing, berebut penumpang dengan calo dan pramugari, pesawat jet dan Boeing. Dari Damiri Mahmud. Imaji yang terdapat dalam puisi tersebut adalah A. Pendengaran, B. Penglihatan, C. Pembauan, D. Perabaan. Nah, jawabannya adalah B. Penglihatan. Nah, mari kita bahas kenapa jawabannya adalah penglihatan. Pembahasan nomor 1. Ya. Imaji atau citraan adalah unsur pembangun batin yang terdapat dalam sebuah puisi. Citraan menyajikan kesan kepada masyarakat akan situasi dalam puisi yang seolah-olah dapat dirasakan, diraba, dialami, didengar, maupun dilihat oleh para pembaca. Nah, pada soal nomor 1 tadi, kita diminta membayangkan tentang perahu. Artinya kita seolah-olah dapat melihat. Jadi imaji itu sama dengan citraan ya, atau pencitraan. Nanti pencitraan itu ada unsur-unsurnya. Ada citraan yang seolah-olah dirasa, seolah-olah diraba, seolah-olah dialami, didengar, maupun juga dilihat. Kalau pada soal nomor 1 tadi, kita dapat membayangkan bagaimana tentang perahu tadi, sehingga kita dapat melihatnya. Soal selanjutnya adalah soal yang kedua, SKB PGSD Bahasa Indonesia. Aspek-aspek berikut yang bukan termasuk aspek yang dinilai dalam keterampilan berbicara siswa adalah A. Keruntutan cerita, B. Ketepatan lafal dan ejaan, C. Pilihan kata, D. Penampilan. Nah, kira-kira manakah yang bukan ya? Ingat ini adalah yang bukan, merupakan aspek yang dinilai dalam keterampilan berbicara. Jadi untuk mengkaji tentang aspek-aspek keterampilan berbicara ini dan kita bahas, kita jawab terlebih dahulu. Ini adalah jawabannya adalah D. Penampilan. Kenapa jawabannya adalah penampilan? Selanjutnya kita bahas di slide berikutnya. Pembahasan untuk nomor 2 itu aspek-aspek yang dinilai dalam tes keterampilan berbicara meliputi lafal, tata bahasa, kosakata, kefasihan, isi pembicaraan, dan pemahaman. Tes berbicara secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni tes berbicara langsung dan tes berbicara tidak langsung. Nah, jadi yang bukan aspek penilaian tes keterampilan berbicara pada soal nomor 2 adalah D. Penampilan ya. Karena ketiga pilihan yang lainnya itu adalah ada pada aspek penilaian. Ada lafal, tata bahasa, ya tadi ada, kemudian kata, kefasihan, isi pembicaraan, dan pemahaman. Soal yang ketiga, SKB PGSD Bahasa Indonesia. Kalimat di bawah ini, penggunaan tanda baca yang benar adalah
A. David membawakan majalah untuk Kartika. B. A. Nasution merupakan murid yang rajin. C. Dewi tidak datang karena berada di luar kota. D. Temanku Lina masuk rumah sakit sumber waras. Nah, kira-kira apa ya jawaban dari soal tentang tanda baca berikut ini? Seperti yang kita tahu, tanda baca itu ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda lainnya ya. Oke, jawabannya adalah B. A. Nasution merupakan murid yang rajin. Kenapa begitu? Mari kita bahas. David membawakan majalah untuk Kartika. Di sini salah ya yang A ini karena David membawakan majalah untuk Kartika tidak perlu ada koma. Setelah kata David lalu membawakan, langsung saja David membawakan majalah untuk Kartika, itu bisa. Kalau yang kedua itu A. Nasution karena ini adalah namanya ya. Namanya mungkin Aha Nasution atau Ahmad Nasution merupakan murid yang rajin. Jadi ini benar. Kalau yang C, Dewi tidak datang karena berada di luar kota. Seharusnya di antara kata datang dan karena itu tidak perlu digunakan tanda koma ya. Langsung saja, Dewi tidak datang karena berada di luar kota. Selanjutnya yang D, temanku Lina masuk rumah sakit sumber waras. Nah, ini seharusnya temanku, ada koma, Lina, koma lagi, masuk rumah sakit sumber waras. Boleh seperti itu ya. Atau temanku Lina, koma, masuk rumah sakit sumber waras. Nah, itu yang benar. Jadi, penggunaan tanda baca yang benar ada pada pilihan jawaban yang B. A. Nasution merupakan murid yang rajin. Oke, kita masuk pada soal nomor 4, SKB PGSD Bahasa Indonesia, mengidentifikasi morfem bahasa Indonesia. Kata mempertanggungjawabkan terdiri dari A. 3 morfem, B. 4 morfem, C. 5 morfem, D. 6 morfem. Nah, kira-kira kata mempertanggungjawabkan ada berapa morfemnya? Mari kita bahas. Jawabannya itu di sini adalah C5 morfem. Dari mana kita tahu 5 morfem? Ya. Morfem merupakan satuan bentuk paling kecil dalam sebuah bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi, ya. Morfem juga dapat diartikan sebagai satuan bentuk paling kecil yang bisa membedakan makna dan atau memiliki makna. Morfem dapat berupa pretika, ya, dan atau partikel, misalnya kah, lah, teimbuhan, misalnya me, an, me, kan, dan juga kata dasar, misalnya makan. Nah, ya. Jadi pada kata mempertanggungjawabkan terdiri dari 5 morfem. Yang pertama ada morfem mem, kemudian yang kedua per, yang ketiga tanggung, yang keempat jawab, dan yang kelima kan. Nah, mem, per, dan kan itu sebagai morfem terikat namanya ya. Ya, jadi itu ada 3 morfemnya. Lalu tanggung, kemudian jawab itu sebagai morfem bebas tunggal. Selanjutnya soal yang kelima, SKB PGSD. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi bahasa Indonesia ya, sebagai bahasa negara kita. Yang pertama atau A, kebanggaan bangsa dan negara. Yang B, pengantar di dunia pendidikan. Yang C, sarana pemersatu bangsa. Dan yang D, wahana persatuan dan kesatuan. Kira-kira jawabannya adalah apa?
Jawabannya adalah C, sarana pemersatu bangsa. Nah, kenapa sarana pemersatu bangsa? Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video tentang soal SKB Bahasa Indonesia ini ya. Jangan lupa teman-teman subscribe untuk sebagai bukti dukungan terhadap channel ini dan komen di bawah jika ada rasanya kekeliruan yang telah saya buat, baik dari pembahasan maupun soal yang telah saya jelaskan. Kemudian bantu untuk share kepada teman-teman yang lain. Semoga teman-teman semua lulus CPNS 2020 saat ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.